Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sandi dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Mesin Konsentrasi Manufaktur. Yang terhormat Bapak Widodo selaku penguji 1, yang terhormat Ibu Aulia Fajrin selaku penguji 2. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil observasi saya yang berjudul korelasi silent tool dan standar tooling terhadap chatter pada material Getmalloc. Latar belakang. Yang melatar belakangi saya mengambil hasil observasi ini adalah masalah utama yang sering terjadi di PT Cameron System itu sendiri. Jadi di bagian production itu ada hasil pembubutan di mana ada beberapa proses yang dilalui, yaitu audiflang, proses snaking, proses facing, proses groove, dan proses ID seat pocket. Nah, di proses ID seat pocket ini sering terjadi yang namanya chatter, di mana chatter itu adalah hasil permukaan yang bergelombang dalam proses pembubutan atau proses milling. Jenis material yang digunakan di Getpalop itu sendiri adalah A4130, di mana fungsi dari Getpalop ini adalah untuk membuka dan menutup aliran yang akan masuk dan yang akan keluar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perbedaan antara penggunaan tooling standar, silent tool, dan juga standar prosedur pengecekan yang akan dilakukan untuk penanganan chatter ini sendiri. Batasan masalah yang pertama adalah mengikuti spesifikasi standar kekasaran yang dipakai di dalam proses ID seat pocket. Nah, yang kedua itu adalah pengecekan untuk menemukan solusi untuk meminimalisir standar chatter. Dasar teori. Chatter sering menjadi permasalahan utama yang terjadi hampir setiap bulan di PT Cameron System Batam Plant. Hal ini menyebabkan zero out RMS, yaitu keluar dari standar kekasaran yang ditetapkan pada material tersebut. Di PT Cameron System sendiri, sebelum menggunakan silent tool, yaitu menggunakan tooling standar, di mana tooling standar sering terjadi banyak keluhan, yaitu chatter, penggunaannya yang tidak baik, dan juga resiko yang besar di dalam penggunaan tooling itu sendiri. Dan di sini pihak PT Cameron System beralih atau mengupayakan kualitas dan kuantitas yang baik, yaitu dengan cara menggunakan silent tool dari perusahaan Swedia yang bernama Sandvik Coromant, di mana keunggulan dari silent tools itu sendiri adalah menahan getaran dari proses pembubutan, penyebab gangguan utama pada proses pembubutan, di mana bentuk dari silent tool itu sendiri pipih dan mempunyai dumpling teknologi di dalamnya, dan juga didukung oleh sensor untuk menahan atau menganalisa pemakanan dan ketebalan yang dimakan. Dumpling teknologi. Nah, di sini adalah teknologi yang digunakan, yaitu untuk menahan getaran, dirancang untuk meminimalisir yang terjadinya chatter. Dumpling teknologi mempunyai peredam sendiri, itu berfungsi untuk menahan getaran saat pemakanan hasil proses pembubutan. Metodologi. Baik, di metodologi ini saya berwenang untuk menjalankan hasil proses dan juga bertanggung jawab atas hasil proses. Karena di PT Cameron System sendiri, anak magang diperbolehkan dan juga bertanggung jawab atas proses tersebut. Jadi saat terjadi permasalahan, yaitu ada raw material, operator, tim leader, dan asisten engineering. Di sini di flowchart ini adalah runtutan yang harus dilaksanakan ketika terjadi chatter di dalam Getpalop. Nah, dalam Getpalop ukuran dimension yang akan dilakukan itu tidak boleh maksimal atau minimal dimensionnya, jadi harus nominal. Jadi operator mengadukan kepada tim leader akan terjadinya chatter, dan juga
tim leader akan mengadukan ke asisten engineering. Nah, yang dilakukan oleh asisten engineering yang pertama itu adalah pengecekan program, yang kedua adalah pengecekan tooling. Nah, di standar pengecekan tersebut ada dua proses yang dilakukan, yaitu proses dari PT Cameron System dan juga proses yang dilakukan oleh PT penyedia jasa tooling yaitu Scientific Roman. Nah, setelah dilakukan pengecekan, lanjut kepada pengujian dan kesimpulan hasil yang terjadi. Dan di sini juga ada metode fishbone yang dilakukan untuk mendukung kesimpulan itu dapat permasalahannya dari mana. Nah, metode fishbone itu adalah untuk mengambil sebab dan akibat yang terjadi pada chatter. Di sini saya mendapatkan 4 faktor yang terjadi, penyebab utama yang biasa terjadi untuk chatter itu sendiri. Yang pertama adalah insert, path potong, mesin, dan program. Di mana insert itu sering terjadi adalah kesalahan insert, salah serial numbernya. Yang kedua, salah radius yang digunakan. Yang kedua, path potong, ada path standard dan silent tool. Karena sering terjadinya perbedaan get palep ukuran, sering terjadi perpindahan, maka itu juga harus ada pergantian dari path standard dan silent tool. Yang kedua adalah mesin. Yang terjadi di dalam mesin ini adalah posisi center tooling itu sendiri. Nah, posisi center menentukan hasil permukaan kekasaran saat proses pembubutan. Yang kedua adalah clamping chuck. Clamping chuck itu harus kuat, karena jika ada salah satu yang tidak kuat akan mempengaruhi hasil proses juga. Program. Nah, program yang di sini yang divariasikan sesuai dengan standar katalog di Scientific Roman dan juga di dalam PT Cameron System itu adalah feeding dan spindle. Baik, hanya sampai metodologi saja. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya untuk mengambil judul korelasi silent tool dan juga standar tooling terhadap chatter pada material get palep. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan yang saya sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang akan diajukan oleh penguji 1 dan penguji 2. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.